di bulan 2012 ya, di uploadnya 2013. Kemudian yang kedua, ijazah ini sudah kita sampaikan ke penyidik dan yang asli sudah disita oleh penyidik. Ini kalau masyarakat. Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan perdana terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung Helliana terkait kasus dugaan ijazah palsu pada Rabu 7 Januari 2026. Dalam keterangannya, Helliana menyatakan bahwa dirinya siap mengikuti proses hukum yang berlaku, termasuk soal potensi dirinya ditahan dalam kasus yang dilaporkan oleh seorang mahasiswa asal Babel ini. Meski begitu, Helliana tidak secara tegas membantah soal apa yang dituduhkan dan dilaporkan terkait penggunaan ijazah palsu. Namun Helliana menyatakan bahwa dirinya tak memiliki niat jahat dan hanya menilai masalah ini hanya persoalan administrasi saja. Sementara itu, kuasa hukum Helliana, Zainul Arifin, mengatakan bahwa penahanan terhadap kliennya tak mungkin dilakukan, pasalnya status Helliana sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, Helliana sempat absen dalam pemanggilan di Barreskrim pada Senin 29 Desember 2025. Pihak kuasa hukum Helliana kala itu beralasan jadwal pemanggilan berbenturan dengan kegiatan yang telah diagendakan sebelumnya. Selain itu, Helliana juga menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada 6 Januari terkait kasus dugaan penipuan tagihan hotel. Sebagai informasi, Helliana dilaporkan oleh seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung Ahmad Sidik ke Barreskrim Polri, didampingi kuasa hukumnya Herdika Sukma Negara pada 21 Juli 2025. Herdika kala itu berujar pelaporan ini dilakukan karena proses sebelumnya di Polda Bangka Belitung masih berbentuk pengaduan masyarakat. Dalam pelaporan ini, Ahmad Sidik menyertakan sejumlah bukti seperti tangkapan layar dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek RI yang menunjukkan Helliana tercatat sebagai mahasiswa Universitas Az-Zahra pada 2013. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang diterbitkan oleh Universitas Az-Zahra pada 2012, kemudian surat edaran pengaturan jam kerja Pemprov Babel yang ditandatangani Helliana dengan gelar SH. Sidik menjelaskan bahwa kecurigaan muncul setelah membaca pemberitaan pada 16 Mei 2025. Saat itu Helliana disebut mengklaim telah lulus S1 dari Universitas Az-Zahra Jakarta pada 2012. Sebagai informasi, Universitas Az-Zahra di Jakarta belakangan disebut bermasalah dan telah ditutup oleh pemerintah karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan universitas. Tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena hasil pencalonan DPRD dan pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita-berita yang kita sudah diterapkan. Jadi terkait ini dan kami sampaikan juga tidak ada yang dirumuskan dalam hal ini. Jadi untuk hal-hal tersebut ya ini hanya masalah administrasi, mudah-mudahan bisa nanti dijelaskan lagi ya, dan mudah-mudahan kalau yang baru ini memang bersangkutan faktual tidak lebih serius ke kriminal. Bu, Kalau misalnya itu terjadi, karena satu sudah tersangka ya, cuma itu kedua itu kita saja nyata keputusannya yang masalah. Walaupun memang terbukti ijazah ini tidak sah itu, berarti apakah ini ada sangkut pautnya dengan pembangunan di Jakarta? Jadi begini, kronologisnya adalah pada 2024 ketika kami mau melegalisir itu kasusnya itu
dengan penahanan ya, saya pikir tidak sampai ke sana. Karena kan waktu sebelumnya itu ada izin dari Kemendagri ya. Jadi kita berharap ini bisa objektif juga karena kooperatif ya. Jadi jangan berharap sampai walaupun ada tapi kita melakukan itu. Yang kedua, ini supaya naratif masyarakat tidak berkembang liar ya, membuktikan bahwa beliau itu betul-betul ceria ya. Dan ini sudah kita sampaikan ke penyidik terkait dengan bukti-bukti jauh sebelum proses penyidikan, masih proses penyidikan. Dan juga sudah kita sampaikan ke Wasidik pada tim Mabes Polri untuk diminta gelar perkara khusus bulan Agustus jauh sebelum proses penyidikan, masih dalam proses penyidikan. Nah ini terkait dengan foto ijazah beliau wisuda di bulan 2012 ya, di uploadnya 2013. Kemudian yang kedua, ijazah ini sudah kita sampaikan ke penyidik dan yang asli sudah disita oleh penyidik. Ini kalau masyarakat bilang nggak ada ijazah, ini ada ijazahnya, maka kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, nilai akademiknya. Kemudian ini yang dilegalisir, pihak kampus yang legalisir. Pada saat beliau pencalonan waktu bupati ya, itu pada saat itu. Kenapa di pilkada 2024 Bangka Belitung itu tidak ada ijazah S1-nya? Karena kampus 2024 sudah tutup, maka tidak bisa legalisir. Begitu ya, kenapa mereka beliau nggak menggunakan ijazah S1? Nah, ini ada KRS, KHS-nya, ada keterangan kuliahnya di sini. Itu sama juga KRS, KHS-nya ada nilai. Saya tidak tahu persis kenapa itu. Ya kalau permainan itu tanya sama pihak kementerian ya. Yang kita tahu juga itu biasanya tutup 2024. Kalau mengenai alasan kenapa tutup segala macam itu yang tahu kementerian. Kemudian ada juga SK Yudisium dengan Pak Mesinnya. Tapi penting untuk ditunjukkan SK Yudisium supaya ya. Karena ini penting, sekali ini kan ada pendatangan Pak Rektor. Ini Pak diperkuat oleh yang mencegah ini ada kesalahan komunikasi dengan baik dan tidak dapat kepada gratis ini. Karena yang jadi problem ini kan dianggap bahwa ini minggu 2014, sedangkan ini kan tidak minggu, tapi minggu 2012. Dan itu yang kemudian dipersoalkan oleh Apple. Dan ini yang kemudian tidak diupdate. Dan ini ada kelalaian dari pihak kampus. Nah, itu kelalaian tidak diupdate bahwa ibu ini sudah lulus. Dan kemarin malah sudah ada saksi bahwa ada kesalahan itu ibu ini. Maka seperti pertanyaan tadi, kalau misalnya ada penahanan, nanti ada persidangan, besok karena izin penahanan untuk gubernur pejabat harus ada persetujuan tertulis dari presiden. Mohon kami kepada Pak Gubernur untuk minta perlindungan hukum karena ini tidak hanya ada keterangan itu tidak pasti dan tidak ada misi atau tidak akan pernah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.